Ya, saudara, kita masih berada di Lumbung, Jogja yang dipersembahkan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga masih berada di kawasan Duta Garden Hotel, Butik, dan Villa Mergangsan, Kota Yogyakarta. Tema kita pada saat ini masih sangat menarik sekali, yaitu tentang mekanisasi pada sektor tanaman pangan. Masih bersama dengan Pak Sinarbiat Nujanat, ya, selaku anggota Komisi B DPRD DIY, kemudian Pak Sugeng Purwanto, selaku Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, dan Pak Radi selaku dosen Fakultas Teknologi Pertanian UGM. Baik, jika kita tadi berbincang pada segmen sebelumnya sudah dijelaskan bagaimana sebenarnya ada kendala dalam tanda kutip seperti itu, Pak, ya, terhadap mekanisasi sistem pertanian di DIY. Nah, saya ingin pendapat dari Pak Sinar sendiri. Pak Sinar, bagaimana pandangan dari Pak Sinar selaku anggota Dewan atau Legislatif mengamati tentang kondisi pertanian pada saat ini, Pak Sinar? Ya, terima kasih Mas Daniel. Jadi saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Sugeng tadi ya, ada dua hal menurut saya yang patut kita cermati. Ada dua persoalan yang sangat mendasar saya kira. Yang pertama ini terkait dengan SDM ya, SDM dalam hal ini petani. Yang mana memang betul yang disampaikan Pak Sugeng tadi bahwa mayoritas petani kita itu sudah kalangan tua kan begitu. Yang mana kemudian regenerasi ini terputus. Karena kecenderungan anak muda ini kan sekarang kan bekerja di kota. Ya bisa perkantoran, bisa swasta dan lain sebagainya. Nah, saya kira ini persoalan yang sangat mendasar yang memang perlu juga ada solusi kan gitu. Karena bagaimanapun bicara tanaman pangan yang notabene itu tidak bisa terlepas dari ketahanan pangan ya. Ini tetap harus berjalan. Apalagi tadi Pak juga menyampaikan kebutuhan pangan ini tidak semakin menurun tapi semakin meningkat. Nah, kalau kemudian generasi ini terputus ya ini menjadi PR bagi kita semua. Harus menjadi pemikiran kita semua, baik itu dinas, kami yang mewakili masyarakat dan juga dari perguruan tinggi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan mekanisasi ya. Saya kira ya kami juga sepakat bagaimanapun di era teknologi ini kita juga tidak bisa kemudian menutup diri untuk mengikuti arus globalisasi yang sekarang hampir semua aspek sekarang sudah masuk ke wilayah mekanisasi. Tetapi menurut saya yang perlu juga harus kita sepakati bersama bahwa gerakan mekanisasi ini juga jangan sampai kemudian menghilangkan kultur budaya kita. Karena kultur budaya ini juga menjadi salah satu budaya yang kemudian ini sudah turun-menurun, yang kemudian juga kadang sekarang ini bisa menjadi daya tarik, mempunyai nilai jual, kan begitu. Dengan berbagai mungkin wisata edukasi yang berbasis pertanian kan begitu. Sekarang kan banyak itu yang dijual oleh para teman-teman pelaku pariwisata. Nah, saya kira dua hal ini yang harus menjadi perhatian kita semua, harus menjadi concern kita semua. Prinsip dari Dewan ya tentu dalam rangka untuk melaksanakan dan menjalankan kelangsungan proses dari mungkin yang pola tradisional ke modernisasi ini ya kita dukung kan begitu. Tetapi sekali lagi jangan sampai kemudian meninggalkan hal-hal yang itu berkaitan dengan muatan-muatan lokal. Karena itu bagaimanapun itu budaya kita. Jangan sampai itu juga kemudian dihilangkan begitu saja. Saya kira itu Mas Daniel. Baik, berarti memang ada korelasi sebenarnya ya antara tadi saya catat mengenai tentang mekanisasi pertanian dengan produktivitas pertanian. Pak Radi, pertanyaan saya adalah sejauh mana korelasi kedua hal ini? Kalau dilihat dari sisi akademisi juga ya Pak. Baik, Mas Daniel, terima kasih. Jadi mungkin kami coba membahas dari sisi akademisnya itu Nje. Jadi kita mulai dari kegiatan pertanian itu sendiri ya Mas, satu kita sebut dengan kegiatan usaha tani itu merupakan sebuah usaha untuk memproduksi atau menghasilkan produk pangan gitu ya, atau produk pertanian melalui serangkaian kegiatan budidaya tanaman pangan gitu Nje. Jadi tadi yang disampaikan oleh Pak
Sugeng ataupun juga Pak Sinar gitu. Jadi untuk bisa menghasilkan tanaman itu sendiri, maka di situ ada serangkaian tahapan gitu nggih. Mulai dari tahapan yang pertama itu biasanya ada tahapan penyiapan lahan gitu nggih. Kemudian ada tahap tanam gitu, kemudian ada tahap pemeliharaan tanaman sampai kemudian panen dan bahkan nanti sampai ke pasca panen gitu. Jadi ada juga ya Pak ya. Serangkaian ada serangkaian kegiatan yang rutin dilakukan dalam rangka untuk membuat agar tanaman itu bisa menghasilkan buahnya atau bisa menghasilkan produk pertanian itu sendiri gitu. Nah, sekarang kita juga menyadari bahwa tanaman pangan itu merupakan sebuah material biologis gitu ya. Untuk bisa menghasilkan itu kan tanaman pangan itu ya memang harus dibudidayakan dalam kondisi persyaratan yang sesuai dengan persyaratan tumbuh tanaman itu sendiri. Jadi kalau tanaman itu tidak dibudidayakan dengan baik ya tentunya mana mungkin bisa menghasilkan produksi yang baik gitu ya. Jadi di situ ada serangkaian lah. Kaitannya tadi dengan persoalan yang disampaikan oleh Pak Sugeng, sekarang kita menghadapi kendala keterbatasan di mana tenaga kerja itu mungkin menjadi salah satu persoalan gitu nggih. Petani rata-rata ya usianya di usia di atas 50-60 gitu nggih Pak, kalau kita pergi ke daerah-daerah itu nggih. Nah, sekarang jadi pertanyaan, siapa yang bisa menggaransi atau menggaransi bahwa kegiatan atau proses usaha tani itu memang betul-betul bisa menjamin bahwa proses itu bisa sesuai dengan persyaratan pertumbuhan tanaman. Tentunya kan agak sulit apalagi kalau tenaga kerjanya terbatas gitu. Maka salah satu solusinya adalah mau tidak mau ya kita harus mencoba ini memanfaatkan alat dan mesin. Nah, dengan alat dan mesin itu tentunya bisa memberikan keuntungan atau kelebihan gitu Mas. Jadi pertama tentunya bisa menggaransi mutu tadi terhadap pelaksanaan. Jadi misalkan kita ngolah tanah harusnya ini kalau tanaman padi katakan 15-20 ya bisa terjamin. Kalau dari tenaga kerja apalagi terbatas kan agak susah itu ya. Nah, tentunya itu bisa dijamin. Terus yang kedua adalah waktu gitu Mas. Jadi waktu itu juga merupakan hal yang penting gitu. Jadi dalam kegiatan pertanian waktu tanam itu menjadi faktor yang sangat krusial gitu, apalagi kalau petani-petani yang di mana di situ ada keterbatasan seperti sumber daya air dan sebagainya ikut membatasi itu sendiri gitu. Nah, dengan demikian maka dengan adanya kehadiran mekanisasi itu bisa menjamin si mutu persyaratan tumbuh tanaman itu sekaligus juga menjamin waktu pelaksanaan kegiatan usaha tani. Nah, kalau tanaman bisa dibudidayakan dengan media tumbuh yang baik, kemudian waktu yang tepat, ya harapannya ini bisa menghasilkan produktivitas yang tinggi gitu. Jadi relasinya ya sangat kental sekali, jadi sangat erat gitu ya, karena itu tadi. Ya, baik. Gitu, baik, Pak Sugeng, tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Radi korelasi yang sangat erat sekali gitu ya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah sebenarnya untuk fasilitas dari pemerintah sendiri saat ini untuk istilahnya mensinkronkan gitu ya kedua hal ini supaya sama-sama berjalan dengan baik. Ini kira-kira apa Pak? Mungkin secara singkat bisa dijawab? Pastinya begini, dalam rangka kita mempush mekanisasi di dalam bidang pertanian, di mana tadi sudah kita sampaikan itu memang perlu ya dengan untuk menjawab berbagai macam keterbatasan. Nah, pastinya memang pemerintah ini harus berbuat. Yang pertama tentunya ada bantuan-bantuan ya terhadap alat mesin itu kepada masyarakat. Kalau sudah dibantu tentunya harus ada pendampingan. Jadi bukan cuma sekedar membantu saja ya, harus didampingi. Bisa jadi kita ngasih alat tuh yang dikasih nggak bisa menggunakan, kan kacau. Kalau sumber daya manusianya juga harus didampingi. Kemudian selanjutnya tentunya optimalisasi pemanfaatan alsintan ini juga harus ada pertimbangan-pertimbangan khusus. Misalnya untuk wilayah-wilayah yang memang belum dimungkinkan, ini tentunya dicari solusi. Ya, karena terkait dengan tenaga kerja sendiri, ya kita maunya full mekanisasi. Tapi pada prakteknya, kalau nanti semua tenaga kerja pertanian hilang, ini juga masalah lagi. Gitu kan. Artinya korelasinya itu di situ. Bagaimana kemudian mekanisasi ini bisa mendongkrak kegiatan pertanian, kemudian penyediaan pangan. Tapi juga jangan menghilangkan
bidang kerja, ya pekerjaan dari mereka. Jadi kita harus seimbangkan. Kapan mekanisasi itu diperlukan, tapi kapan cukup dengan secara tradisional tetap dilakukan oleh para petani-petani kita. Ya beberapa pengalaman ya kita membuktikan, misalnya begitu ada bencana itu. Ya, tenaga kerja pertanian di sensus langsung meledak tinggi angkanya. Semua lari ke pertanian lah. Kalau mekanisasi full yang harusnya 10 orang, hanya dengan 1 orang traktor, yang 9 kan, nah korelasi yang perlu kita pikirkan itu ada hal-hal yang seperti itu. Tapi ini bahasa ini bukan berarti kita menafikan bahwa mekanisasi itu penting ya Pak Radi ya, tapi harus disinfo. Berarti harus dilihat juga dari banyak sudut pandang nih, dari sudut aspek juga gitu Pak ya. Meskipun mekanisasi menurut saya untuk saat ini dengan berbagai permasalahan kendala lapangan wajib kita lakukan. Baik. Kita akan lanjutkan perbincangan kita ya. Dan kami akan kembali lagi usai jeda. Pastikan bersama kami hanya di Lumbung Jogja.